Selamat datang di Podcaster, podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Ya, ketemu lagi di Podcaster segmen sekarang yang pasti seperti biasa Ika selalu mendatangkan ya, mendatangkan narasumber yang bisa kita ajak sharing, yang bisa menginspirasi kita, yang bisa membagikan informasi-informasi lah ya sama kita. Yang pasti sebelum menonton video ini lebih lanjut, Ika ingetin jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Oke, sekarang di sebelah Ika ini sudah ada salah satu biar penasaran langsung aja deh kayaknya ya. Oke. Ada Ovi Roni. Halo. Halo. Halo semuanya. Dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ovi Roni. Saya merupakan salah satu staf Universitas Terbuka Palembang, di mana saya itu bertugas sebagai front desk. Oke. Temennya kemarin yang pernah juga datang ke podcast ya, Kak Iya, Iis Kak ya. Iis ya. Jadi salah satu teman Kak Iis lah ya gitu Iya. ya. Karena kemarin pas di podcast bareng Kak Iis juga udah pernah sih Kak janjiin gitu ya, bahwa ketiga Prondes ini bakal Ika undang di sini gitu. Iya. Sekarang Ovi yang diundang ya. Iya. Oke, Ovi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sehat dan baik. Sehat, baik, Alhamdulillah, semangat ya. Iya, tetap spiritful kita untuk menjalani hari-hari. Oke. Nah, yang pasti Opi gimana sekarang kesibukannya? Kalau di Prondes biasanya sekarang lagi sibuk-sibuk apa sih? Jadi kalau di front desk sekarang sesuai dengan kalender akademik, kita itu sedang dihadapkan pada masa registrasi mahasiswa baru, registrasi mata kuliah, dan kita menunggu dari hasil ujian. Jadi memang saat ini lumayan padat untuk kegiatan di kantor ya. Padat ya. Terutama pendaftaran mahasiswa baru tadi ya. Oke, berarti rame ya yang datang itu calon mahasiswa baru gitu ya. Oke, mungkin kalau kita menyinggung masalah pendaftaran ya, Ovi boleh deh mungkin dijelasin dulu sama sahabat UT atau calon mahasiswa baru yang mau daftar gitu, persyaratannya itu gimana gitu, atau langsung ke linknya nanti di bawah ini nanti bakal dikasih admin gitu. Oke, baik. Boleh, silakan. Jadi banyak juga mahasiswa kita yang masih belum tahu atau calon mahasiswa dari Universitas Terbuka Palembang bahwa pendaftaran itu semuanya itu dilakukan secara online di Ika. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh ke kantor, apalagi kalau kita tahu mahasiswa UT itu tersebar dari seluruh Sumatera Selatan ya, seluruh Indonesia. Jadi mereka nggak perlu datang ke kantor karena pendaftarannya semua bisa dilakukan secara online. Caranya gimana? Untuk linknya nanti bakal ada di video, nanti editor ya yang bakal nambahin. Semuanya ada di bawah sini untuk pendaftaran mahasiswa barunya. Nah, jadi semua pelaksanaannya dilakukan secara online, baik dari pengumpulan berkas, pengisian data, sampai nanti pembayaran pun dia nggak perlu datang ke kantor lagi. Karena di pembayarannya akan nanti dibayarkan di bank, ataupun seperti Bank BRI, BTN, Mandiri, di Alfamart juga bisa, Indomaret, Tokopedia, semuanya bisa. Jadi memang sangat praktis dan bisa dilakukan di mana saja pendaftarannya. Oh gitu ya Pi ya. Nah jadi kalau misalkan mahasiswa baru nih ya, itu kan dia pas setelah dia masukin berkas itu bakal dipalidasi dulu kan ya? Iya. Oke. Nah untuk validasi kan katanya dapat ya UPBJJ UT Palembang itu gimana? Ya, jadi sebelum kita jelasin tentang validasinya, mungkin gambaran untuk calon mahasiswa ya yang nonton video kita ini, podcast kita ini, biar tahu. Jadi langkah-langkahnya itu mahasiswa itu harus tadi daftar online. Sudah mereka daftar online, mengisi data dan upload berkasnya, itu berkas itu akan kita cek atau tadi yang kita sebut kita sebutnya divalidasi. Jika nanti memang berkasnya itu sudah sesuai, maka calon mahasiswa ini akan langsung mendapatkan NIM dan bisa terdaftar sebagai mahasiswa baru. Tapi kalau ketika proses validasinya tadi ada berkas yang tidak sesuai, maka nanti akan disuruh untuk dilengkapi kembali. Nah, betul kata Ika tadi juga, untuk tahun ini UT Palembang itu mendapatkan kesempatan untuk memvalidasi sendiri berkas-berkas dari calon mahasiswa baru. Jadi bukan langsung ke BAKP registrasi, jadi kita langsung yang ngecek apakah berkas-berkasnya udah sesuai atau belum. Oke, berarti kebanyakan yang datang ke kampus itu juga mau minta validasi atau gimana itu? Iya. Salah satunya. Salah satunya.
Dari Oke. selain pendaftaran, dia tanyain juga terkait validasi berkasnya Validasi gitu. berkasnya. Itu biasanya gagal validasi itu kebanyakan karena apa sih? Untuk gagal Data pribadi validasi, atau gimana? untuk gagal dari proses pendaftaran dan validasi itu bervariasi ya kayak. Iya. Yang pertama itu biasanya di KTP, di Oh, data diri. KTP. Karena sekarang itu dari Dikti itu sudah ditentukan bahwa seluruh data harus sesuai dengan NIK yang terdaftar pada KTP calon mahasiswa. Jadi kalau ada perbedaan antara nama di KTP, tempat lahir di KTP, tanggal lahir atau tahun lahir di KTP, itu pasti akan digagal validasi. Iya. Gitu. Apalagi kalau namanya itu ada yang kalau di KTP pakai spasi, terus kalau ada ngisi data nggak pakai spasi itu digagalin juga ya. Sampai tanda baca seperti titik pun kalau di KTP-nya ada titik tapi dia daftar di akun UT-nya nggak pakai titik, dia bakal gagal validasi juga. Betul. Karena seluruh data tadi yang saya bilang harus sama persis dia gitu. Terus lanjut ya. Boleh, Ya, silakan. sering juga gagal untuk validasi itu di ijazah, legalisir ijazah. Nah, itu kalau di ijazah kenapa tuh kebanyakan? Kalau di ijazah biasanya gagal karena yang pertama ijazahnya tidak dilegalisir. Jadi calon mahasiswa itu memang diminta ada yang upload legalisir ijazahnya saja. Tapi ada juga seperti yang masukan non SMA itu diminta juga yang ijazah aslinya. Tapi kalau yang diminta legalisir ijazah, terus yang diupload ijazah asli, itu pasti digagalin oleh tim validasinya dia nanti. Karena tadi dia tidak ada cap legalitas dari proses legalisir yang dilakukan oleh mahasiswanya gitu. Oke, tapi kalau misalkan biasanya berulang-ulang ya, itu setelah kita validasi kita kasih kesempatan lagi gitu ya, validasi kasih kesempatan lagi. Nah ini juga sering yang membuat mahasiswa itu datang ke kantor Kak, kalau boleh curhat ya. Boleh, jadi beberapa calon mahasiswa itu mereka datang ke kantor karena waktu dapat email mereka itu gagal validasi. Jadi mereka itu panik, ada juga yang khawatir apakah ditolak. Kayak nggak lulus ya. Berarti ini kayaknya aku nggak ada kesempatan lagi untuk masuk UT gitu ya. Padahal itu hanya dilengkapin aja dan bisa dilakukan secara online. Jadi mereka tinggal datang aja, tinggal diupload ulang lagi aja sesuai dengan berkas yang diminta ketika proses validasi tadi. Kalau memang dimintanya legalisir cap basah, tinggal dilengkapin aja dia gitu. Terus yang sering salah juga kalau di proses legalisir ijazah itu perbedaan antara cap yang dilegalisir sama di nama sekolah di ijazahnya. Nah itu juga harus jadi catatan buat seluruh calon mahasiswa ya. Apalagi yang sekolahnya udah ganti nama atau sekolahnya udah tidak beroperasi, itu legalisirnya harus memang sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan. Kalau memang sekolahnya sudah tidak beroperasi, mereka bisa melakukan proses legalisir ke dinas pendidikan gitu. Oke, berarti meskipun sekolahnya udah nggak beroperasi lagi, dia langsung ke dinas pendidikan aja gitu ya. Tapi tetap tidak diterima untuk ijazah yang asli tadi. Iya, kalau dimintanya yang legalisir wajib legalisir. Wajib legalisir. Oke, biasanya. Terus kalau yang Nisnas nih, NISN. Oh, NISN. Ya, NISN kan kalau nggak salah di tahun kemarin nggak begitu wajib untuk mengisi ya. Tapi kalau di tahun ini kan katanya wajib untuk mengisi. Iya, jadi sekarang di aplikasinya itu ada kolom untuk mengisi nomor induk siswa nasional ya, NISN itu. Jadi untuk lulusan 2018 ke atas itu wajib mengisi NISN. Sedangkan untuk yang di bawahnya itu nggak perlu. Kalau memang tidak ada NISN di ijazahnya, mereka bisa isi dengan 0 atau di strip aja. Iya, yang penting ada diisi ya, 0 misalnya kan. Karena memang kayak di tahun 2014-15 itu emang nggak ada gitu ya di ijazahnya. Oke, nah kalau tadi ijazahnya udah, terus apa lagi nih biasanya kendala yang sering-sering gagal validasi itu? Di beberapa kasus juga ada mahasiswa yang memang masih belum mengetahui paket layanan dia. Nah, itu kebanyakan biasanya. Dia masih bingung ya. Masih bingung. Nah, sebenarnya untuk informasi layanan itu ketika mahasiswa akses akun SIA untuk pendaftaran, itu sudah ada pop-up untuk dikasih tahu jenis paket layanannya. Misalnya sistem paket itu gimana, non paket itu gimana. Tapi memang untuk mahasiswa yang masih bingung itu bisa baca di katalog sistem penyelenggaraan universitas terbuka. Jadi itu semuanya udah jelas. Nah, untuk kan ada beberapa jurusan yang tidak ada tatap mukanya Kak.
Oh, ada ya. Tapi mereka pilih. Jadi karena tidak ada kelasnya, itu bisa juga kita konfirmasi lagi apakah memang mau pilih layanan itu atau tidak dia gitu. Karena kan banyak ya, ada yang online, ada yang tatap muka sebagian 50% tatap muka, 50% online, ada juga yang tatap muka penuh dia. Nah, itu sebenarnya udah kita kasih informasinya termasuk biaya dan lain sebagainya di katalog maupun di brosur Universitas Terbuka Palembang. Udah lengkap sebenarnya. Udah lengkap semuanya kalau di brosur ya. Iya. Untuk brosur kita nanti ini linknya di bawah ini ya. Iya. Oke, linknya di bawah ini. Terus Pi, kalau misalkan surat keabsahan itu gimana rata-rata? Apakah sudah benar ataukah masih banyak juga yang gagal validasi di surat keabsahan itu? Jadi ada surat keabsahan sama formulir pas foto ya. Itu merupakan formulir yang memang diminta dari Universitas Terbuka. Tapi mereka disiapin jadi filenya. Jadi sebelum daftar mereka bisa download terlebih dahulu di websitenya ataupun di akun ketika mereka mau upload berkas itu dia Kak. Jadi sebenarnya udah disiapin, tinggal di print aja dan diisi. Kemudian di-scan ulang dengan materai 10.000. Nah, biasanya yang jadi kesalahan pada surat keabsahan ini calon mahasiswa itu mereka tidak pakai format yang sesuai dari UT dia. Tidak ada kode dari Universitas Terbukanya. Mereka ketik sendiri. Iya, itu juga biasanya gagal validasi. Terus yang sering juga ditemui di lapangan itu calon-calon mahasiswa yang menggunakan materai palsu atau atau misalnya nih kita temenan nih mau daftar UT, kita pakai satu materai yang sama. Nah, itu petugas jadi gantian ya. Iya, Pak, gantian itu pasti digagalin sama petugasnya. Itu kelihatan dong karena kan pas kita tanda tangan tuh kan di atas materai ya. Iya. Jadi, terus di setiap materai itu kan juga ada kodenya ya. Betul. Jadi buat calon-calon mahasiswa yang mau ada pikiran pakai materai palsu atau dari Google, petugas validasi itu pasti jeli. Lebih jeli ya. Iya, pasti gagal validasiin daripada nanti uploadnya berulang. Lebih baik sesuai dengan prosedur prosedur aja. Kalau misalkan diminta materai ya udah beli materai gitu ya. Karena kan itu tim validasi ini lebih jeli. Kenapa dipilih untuk memvalidasi? Karena lebih jeli. Iya. Gitu ya. Lebih teliti lah istilahnya gitu ya. Iya, betul sekali Ika. Oke, kebanyakan juga nih kalau Ika dengar-dengar ya, itu pas fotonya juga kebanyakan salah ya. Ada yang pakai baju biasa gitu. Ada yang selfie. Ada yang selfie. Iya, terus ada yang fotonya kayak gini gitu ya. Ada yang pose kayak gini otot gitu. Macam-macam gimana itu Pi, yang benar itu gimana, boleh dikasih tahu? Jadi karena memang untuk proses validasi itu dari UT Palembang sendiri ya. Jadi kita juga mungkin salah satu yang menyaksikan ya file-file yang diupload oleh calon mahasiswa. Nah, untuk pas foto itu memang harus diminta yang formal dia Kak. Bebas mau latar merah atau biru. Tapi memang harus formal, artinya berpakaian rapi, tidak menggunakan kaos. Terus juga latar belakangnya itu tadi yang harus formal dia. Karena di beberapa tadi kejadian yang kita temuin itu tadi ada yang selfie. Itu kita pasti gagal validasi dia. Ada yang pakai kaos ya. Iya. Harusnya yang benar itu pakai kemeja atau yang lebih ini lagi pakai jas boleh. Iya, boleh, gitu boleh. Ya. Malah lebih bagus kalau pakai jas ya dibanding pakai kaos. Lebih resmi ya. Lebih resmi. Iya, formal ya. Iya, betul. Karena foto itu juga bakal digunain untuk kartu mahasiswanya nanti ya kalau. Iya, kartu mahasiswa, terus juga untuk data di aplikasi kita. Jadi memang harus sesuai dengan calon mahasiswa itu seharusnya. Nanti memang ada yang udah glow up Kak, karena pakai foto lama mungkin. Sekarang udah apa namanya? 2022 ya. Iya, dipakainya fotonya itu. Jadi ketika petugasnya lihat, nah kok ini beda ya mahasiswanya, itu jadi masalah juga nanti masalah takutnya. Juga karena kan nanti ketika kita ngambil narik data untuk kartu tanda mahasiswanya itu berbeda gitu. Iya, orang jadi pada saat ujian kan dia membawa KTM ya. Iya, jadi sebagai kartu identitas ya. Betul. Jadi ketika kita awasin yang ujiannya seperti ini di kartu mahasiswanya malah berbeda. Berbeda karena dia pakainya foto yang tidak sama atau udah lama ya. Betul. Gitu. Ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya Pi ya, itu tadi harus memang kalau di Universitas Terbuka ini kayak nggak ada yang tes-tes gitu ya Pi ya, memang nggak ada tes tertulisnya. Tapi
itu tadi persyaratan yang memang diminta itu memang harus benar-benar Sesuai. disesuaikan gitu ya, kayak foto, hal-hal kecil aja sih sebenarnya. Kalau kita naruh foto 3x4 gitu ya. Biasanya kan kalau foto untuk masuk perguruan atau foto kita pas masuk sekolah itu pasti formal gitu Iya, ya. iya betul. Oke, nah mungkin ada berkas lain nggak yang kira-kira bakal apa ya? Mungkin yang ditemui Prondes gitu, yang sering banget gitu. Padahal udah dijelasin tapi sering. Boleh dipertegas lagi di sini biar makin paham gitu. Iya, sebelum itu kita ingatin lagi bahwa pendaftaran untuk semester ini itu terakhir tanggal 16 Agustus yang dari SMA. Oke. Terus untuk yang dari non SMA, baik itu diploma 1, 2 maupun 3 atau dari S1 yang pendidikannya tidak linier itu terakhir tanggal 27 Juli ya untuk pendaftarannya. Jadi kembali kita ingatkan bahwa untuk yang SMA itu kan pilihan berkasnya tidak begitu banyak. Betul. Besar harapan kami sebagai tim validasi juga untuk mahasiswa itu mengupload sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Jadi memudahkan kita juga untuk mahasiswa mendapatkan NIM-nya nanti dia. Nah, mungkin tambahan aja untuk yang dari non SMA. Mereka juga harus ada berkas-berkas seperti alih kredit. Nah, itu juga harus itu juga diupload harus juga. ya. Iya. Terus kemarin itu juga banyak yang nanya juga masalah PD Dikti, Vi. Oh iya, PD Dikti ya. Itu kayaknya masih banyak yang belum paham deh PD Dikti itu gimana gitu. Malah kalau kita minta screenshot PD Dikti, universitas terbukanya gitu yang di screenshot itu gimana Iya. sih, Ovi bos? Boleh dijelasin? Jadi kayaknya yang SMA tadi udah jelas ya, kayak Ya. pendaftarannya udah jelas. Sekarang kita ngobrolin yang masalah yang non SMA. Betul. Jadi yang dari pendidikan sebelumnya itu D1, D2 maupun D3. Tadi betul kata Ika, dia harus melampirkan beberapa berkas tambahan seperti ijazah terakhirnya. Kalau dia dari diploma berarti ijazah D2 atau D3-nya yang dilegalisir juga, sama screenshot dari PD Dikti. Jadi screenshot PD Dikti itu adalah screenshot dari laman PD Dikti yang isinya itu tentang biodata Data diri pribadi iya, mahasiswa ya. di kampus lamanya. Apakah memang dia sudah lulus gitu dari Atau masih aktif iya di masih kampus aktif tersebut. atau dikeluarkan. Nah, itu semua harus di screenshot dan diupload di lamannya, bukan yang di screenshot itu program studinya. Iya, Jadi kadang- iya betul kata Ika tadi, di beberapa kejadian tadi ada yang nge-screenshot misalnya dia dari akuntansi. Prodi akuntansinya yang di Iya, screenshot di jadi PD nggak ada Diktinya. nama, nggak ada data Iya, diri nggak ada di data situ. dirinya. Nah, itu kita gagalin juga dia. Iya. Apalagi yang mereka justru upload screenshot PD Dikti UT-nya. UT-nya Itu makanya juga kan kita dia kan gagalin baru ya. masuk UT kan. Jadi gimana kita mau ngeliat datanya gitu ya. Iya, Kadang betul. heran gitu. Ada lagi nggak sih kalau misalkan di non SMA kendala-kendalanya? Oh kayak misalnya deskripsi mata kuliah gitu. Jadi karena memang untuk alih kredit itu bisa diupload dan bisa tidak diupload ya. Banyak calon mahasiswa itu tidak mengupload berkas alih kreditnya, dan itu kita gagalin juga karena kita ingatkan kalau memang mereka mau pengajuan alih kredit, mereka harus mengupload berkas alih kreditnya kah? Karena kalau tidak diupload dia tidak akan bisa diproses untuk pembebasan mata kuliahnya dia gitu. Jadi wajib memang diupload. ya. Untuk berkasnya apa aja itu semuanya udah ada di katalog ya. Betul. Sama di website kita formulirnya di ut.ac.id/formulir. Itu semuanya bisa di-download semua. Oke, nanti linknya kita tampilin di layar ya. Oke, nah mungkin kalau misalkan non SMA itu tadi kendalanya ya deskripsi, daftar mata kuliah, dan ada formulir-formulir yang tentu berbeda sama yang SMA gitu ya. Nah kalau misalkan tadi udah kita bahas semua pemberkasannya gitu ya, berarti kalau misalkan sudah Divalidasi. tadi kita membahas yang gagal validasi Oh, ya. gagal, iya. Sekarang kita yang berhasil validasi nih, Iya. Vi. Berarti dia sudah resmi menjadi mahasiswa ya. Sehingga dia dapat apa tuh kalau misalkan sudah validasi? Iya, kalau dia udah berhasil untuk divalidasi, langkah selanjutnya calon mahasiswa itu akan dapat NIM dia kah? Oh, Dan dapat NIM kartu langsung. mahasiswa sementara. Jadi sebenarnya dia secara langsung udah jadi bagian dari Universitas Terbuka Palembang dia. Oke. Iya, jadi udah dapat NIM, udah dapat kartu mahasiswa sementara. Nah, kalau dia udah dapat itu semua, dia juga bisa langsung cetak untuk billing paket semester satunya. Oh, langsung registrasi mata kuliah gitu ya. Iya, jadi dia langsung udah bisa lihat mata kuliah dia semester 1 ini apa. Terus dia bisa langsung melanjutkan pembayaran di
tadi Bank BRI, BTN, Mandiri, Alfamart dan Indomaret dia. Jadi simple ya sebenarnya Simple ya. ya. Tapi itu ketika dia registrasi mata kuliah pun juga ada pembatasan waktunya untuk pembayaran ya. Jadi untuk sekarang ini pendaftaran kan sampai tanggal 16 Agustus. Nanti kalau mereka udah resmi dan dapat NIM, udah berhasil validasi, mereka sudah bisa melakukan registrasi mata kuliah sampai tanggal 7 September dan bisa langsung melakukan pembayaran sampai tanggal 9 September dia gitu. Pembayaran 9 September Dan ya. semuanya bisa dilakukan secara online. Online, nggak perlu keluar rumah. Nggak perlu keluar rumah. Apalagi ke kantor. Ke kantor nggak perlu sebenarnya ya. Hemat energi, apalagi yang kerja ya kayak. Iya betul, karena kalau yang kerja itu kan nyempetin waktu itu kayaknya susah ya. Iya, karena makanya banyak mahasiswa UT itu adalah mahasiswa yang bekerja juga betul. gitu. Dan mahasiswa yang benar-benar mandiri ya. Iya betul. Udah tahu informasinya, udah dapat sendiri gitu, udah ngelakuin. Kayaknya udah tinggal belajar aja gitu. Iya, karena dia udah resmi ya. Udah resmi. Oke. Nah, itu sahabat UT, tahapan-tahapan menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Palembang ya. Itu tadi sudah dijelaskan dari gagal validasi gitu. Kalau gagal validasi jangan panik ya. Iya. Jangan panik karena emang itu dari bentuk dari seleksinya kita ya. Karena kita kan nggak ada tes tuh. Jadi di tahap pemberkasan itulah, pada saat itulah kami untuk menseleksi berkas-berkas yang sudah dimasukkan. Ketika sudah masuk berkas, sudah validasi dan mendapatkan NIM tadi, itu resmi menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Palembang, lalu bisa registrasi mata kuliah. Iya. Oke. Kalau sudah pembayaran itu, ya. juga, tinggal menunggu orientasi studi mahasiswa baru dia nanti. Nah ya kemarin sempat ada yang nanya itu gimana sih kalau misalkan mau orientasi itu dikabarin atau gimana gitu. Mereka takut nggak ada info karena kan mereka rata-rata ambilnya yang online gitu. Oh ya. Jadi kalau memang sudah berhasil, sudah bayar juga, sudah registrasi mata kuliah juga, dan tinggal menunggu masa studi orientasi studi mahasiswa baru, mereka nanti bakal biasanya ya tim UT Palembang itu bakal mengirim SMS blast untuk diingatkan jadwalnya kapan pelaksanaan OSMB-nya. Pasti diingetin dia. Terus yang paling penting adalah untuk mahasiswa maupun calon mahasiswa follow sosial media kita di Instagram maupun Facebook di @utpalembang ya. Karena informasi di situ paling update dan cepat dia. Jadi mahasiswa pasti langsung tahu informasi semuanya di sana. Betul ya. Kalau misalkan mau update-nya itu jangan lupa untuk sosmed tadi di follow ya. Oke Ovi, kayaknya kita sudah lengkap sudah ya perbincangan kita mengenai pendaftaran. Jadi kalau misalkan calon mahasiswa baru yang masih bingung gitu ya, kemarin-kemarin gagal validasinya di sini, solusinya itu tadi ya. Tonton video kita berulang-ulang karena di sini semua teknisnya ya. Udah jelas ya. Teknisnya udah dijelasin. Boleh. Jadi sampai batas akhir validasi, jangan khawatir. Banyak mahasiswa tadi takut banget udah lama di validasinya. Tapi kita janji walaupun nanti batas akhir validasinya itu sudah dekat, itu seluruh data yang masuk pasti akan kita cek semua. Iya, jadi jangan takut ya. Semuanya pasti akan divalidasi gitu. Ya. Tapi ditunggu aja gitu ya. Iya, ditunggu aja. Maka itu nanti berhasil maupun gagal pasti akan kita cek. Oke, banyak yang nanya seperti itu ya. Oke, berarti ditunggu aja buat yang belum sekarang masih statusnya menunggu validasi ya. Oke, buat yang tadi gagal validasi kendalanya di mana atau gimana cara solusinya, boleh tonton video kita secara berulang-ulang ya. Pokoknya terima kasih untuk Ovi hari ini ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang podcast kita kali ini. Dan yang pasti Ika ingetin untuk sahabat UT dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Akhir kata Ika ucapin terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya sahabat UT.